Selamat datang di Play C++. Hari ini akan saya membahas mengenai penjelasan pointer C++. Pengertian pointer. Pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Sebelumnya pernah dijelaskan mengenai variabel, menyatakan bahwa variabel merupakan sebuah representasi dari alamat memori pada komputer. Dan pointer hanyalah variabel yang menyimpan alamat memori. Memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Dengan pointer, kita memungkinkan untuk menunjukkan suatu memori, mendapatkan isi dari memori, dan mengubah isi dari memori yang ditunjuk. Belum itu, masuk lebih dalam mengenai pointer dan mempelajarinya, ada dua yang harus diketahui. Dalam pointer terdapat dua macam operator yang akan digunakan, yaitu address of dan difference operator. Untuk address of ini biasanya berhubungan erat dengan function. Sedangkan difference operator ini juga akan dibahas. Nah, macam-macam operator pada pointer tadi sebelum dijelaskan di slide sebelumnya ada dua, yaitu address of operation dan difference operator. Address of operator dengan tanda ini, simbol ini, adalah operator yang memungkinkan kita untuk mendapatkan atau melihat alamat memori yang dimiliki oleh variabel tersebut. Cara menggunakannya adalah dengan meletakkan tanda dan di depan identitas saat memanggil variabel. Hal itu akan membuat compiler memberikan alamat memori, bukan isi atau nilai dari memori tersebut. Jadi kalau kita menggunakan tanda ini, maka dia akan menghasilkan output alamat memori dari file tersebut yang kita jalankan dari program itu. Jadi bukan isi atau nilai yang kita masukkan di dalam program. Sedangkan difference operator dengan tanda bintang adalah operator yang memungkinkan mendapatkan isi atau nilai dari sebuah memori berdasarkan alamat memori. Untuk dua macam operator ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi tenang aja yang belum paham benar mengenai dua macam operator ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, pointer adalah sebuah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lainnya. Dimungkinkan untuk mengubah nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer dan menyalin. Selama program berjalan, kita bebas mengubah tujuan dari pointer, mengubah untuk menunjuk ke alamat memori variabel lain, atau menunjuk ke alamat memori yang bukan merupakan variabel. Jadi itu tujuan dari pointer. Nah, lalu ada mendirikan pointer. Setelah mengerti fungsi-fungsi dari dua operator yang sudah dijelaskan di slide tadi, sekarang dapat mendirikan pointer dengan menggunakan dua operator. Kalau kita menggunakan operator yang address of operator ini yang satunya difference operatornya itu, begitu juga ini yang difference, ini yang addressnya. Ini contoh penulisannya juga akan saya bahas di video selanjutnya juga. Jadi tenang aja bagi yang belum paham mengenai dua macam penulisan dari dua operator ini. Pada umumnya, pointer sebenarnya adalah variabel. Peraturan yang dimiliki variabel juga berlaku pada pointer. Jadi tidak jauh beda dengan variabel pointer, hanya mendapatkan beberapa perbedaan, yaitu penambahan dua operator yang akan membuat variabel menjadi variabel pointer. Untuk mendirikan sebuah variabel pointer, kita hanya menambahkan difference operator sebelum identitas. Operator difference itu tidak hanya melekat pada identitas, juga operator tersebut juga bisa diletakkan setelah tipe data atau di antara tipe data dan identitas. Dari berbagai cara penulisan tersebut memiliki makna yang sama, yaitu satu operator difference hanya akan berlaku pada satu variabel. Jadi
Operator difference ini tidak berlaku untuk dua atau lebih dari variabel, dia hanya untuk satu variabel. Jadi satu operator hanya bisa satu variabel. Begitu juga satu variabel hanya bisa satu operator. Pointer tidak hanya berlaku pada variabel, nah tadi sudah dijelaskan, juga melakukannya pada function, objek, dan lain-lainnya. Cara implementasi pointernya selain pada variabel, caranya masih sama seperti melakukannya pada variabel. Begitu. Nah, cara mengakses pointer. Variabel pointer adalah variabel yang memiliki alamat memori sebagai nilai dan variabel pointer tersebut. Dan pada pointer dimungkinkan untuk mengakses nilai dari pointer itu sendiri dan mengakses nilai dari alamat memori yang ditunjuk atau dimiliki oleh pointer. Pointer merupakan variabel. Untuk mengakses pointer tidak jauh beda dengan cara mengakses variabel. Terus dengan cukup memanggil identitas dari pointer tersebut, identitasnya langsung dipanggil aja seperti kita memanggil variabel gitu. Nah, pemanggilan itu akan menghasilkan nilai dari pointer yang berupa alamat memori dari variabel ditunjuk oleh pointer tersebut. Karena pointer hanya dapat memiliki nilai berupa alamat memori, untuk mengubah nilai dari pointer atau mengubah tujuan dari pointer kita membutuhkan operator address of, ini tandanya, pada operan sumber. Nah, ini penggunaan operator address of-nya. Operator sumber akan menghasilkan alamat memori dari myval, dan hal itu merupakan nilai yang dibutuhkan oleh variabel pointer. Variabel pointer dapat menyimpan alamat memori, bukan berarti Anda dapat bebas memberi alamat memori secara langsung pada pointer. Ini kalau kita menggunakan differential akan menghasilkan output seperti ini. Tapi kita tidak bisa langsung memasukkan output ini kita tidak bisa memberikan nilai ini ke variabel pin, karena itu sangat-sangat tidak mungkin dilakukan dan sangat-sangat cukup berbahaya. Sebelum mencoba mengubah nilai dari memori yang ditunjukkan oleh pointer, harus yakin bahwa memori itulah yang ingin kita ubah nilainya. Jangan pernah mengubah memori yang bukan milik program kita. Nah, itu sudah saya jelaskan, karena hal itu memiliki resiko yang cukup serius untuk komputer kita. Salah satu yang perlu kita ingat adalah berilah nilai awal di saat deklarasi pointer. Itu dapat minimalisir kemungkinan kecelakaan. Hal itu akan dilakukan karena saat deklarasi variabel pointer tanpa inisialisasi, maka pointer akan memiliki nilai tidak valid atau lebih kasarnya sampah. Nah, ini ukuran pointer. Setiap mendirikan pointer itu akan membutuhkan memori, dan bersama memori itu sama pada setiap tipe data yang digunakan. Jadi dia berhubungan dengan nilai ke bit. Besar memori dari pointer tergantung pada mesin kompiler. Jika kompiler menggunakan 32 bit, maka pointer akan memakai memori sebanyak 4 bits. Jika menggunakan 60 bit, maka pointer akan memakan memori sebanyak 8 bits. Nah, jadi seperti itu ukuran memori yang dipakai untuk memanggil pointer. Ini contoh ukuran pointer dalam program C. Contoh saya berikan contoh singkatnya yang dijelaskan di sini. Untuk hasil outputnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, sekian dari pembahasan saya mengenai penjelasan pointer pada C++. Sampai jumpa di video play C++, dan video kali ini semoga dapat bermanfaat bagi yang mempelajari C++ dasar. Terima kasih dan sampai jumpa.